Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Perkenalkan, nama saya Anissa Agripina dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Berikut adalah daftar isi presentasi. Yang pertama, pengantar ilmu Ulumul Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang ketiga, asbabun nuzul dan klasifikasinya. Yang keempat, an-nasikh dan mansukh. Yang kelima, al-muhkam dan al-mutasyabih fil Quran. Yang keenam, struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Yang ketujuh, al-amthal fil Quran. Yang kedelapan, al-i'jaz. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengantar ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu usul yang digunakan untuk menggali secara mendalam kandungan dan isi yang ada di dalam Al-Quran. Perintah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu yang digunakan untuk menggali hukum dan hikam yang ada di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik ilmu. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik dan semula-mulanya ilmu. Dan sebaik memahaminya, Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab tanzil, lafzon wa ma'anan minallah. Proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat melalui hafalan, tulisan, dan juga tasrih sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang dijaga keotentikannya dan akan selalu Allah jaga sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lana lahafizun. Para sahabat tidak hanya menghafal Al-Quran, melainkan ditulis, ada yang menulis di batu dan pelepah perna. Berikut adalah sekretaris wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Yang keempat, Zaid bin Thabit. Yang kelima, Abdullah bin Mas'ud. Allah menjaga keotentikan Al-Quran dengan yang pertama, dikumpulkan para hafiz 30 juz, yaitu para sahabat. Yang kedua, dikumpulkan tulisan-tulisan para sahabat di zaman Nabi SAW. Lalu, setelah Rasulullah SAW wafat, Al-Quran dijaga oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan Hafsah binti Umar. Yang selanjutnya, Al-Quran satu-satunya kitab yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Yang terakhir, Al-Quran ditasrih langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan ketertiban surah sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah wahyu tanzil. Yang pertama, Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah, lalu kemudian diturunkan secara bertahap ke bumi. Yang terakhir yaitu dijadikan mushaf Abu Bakar atau mushaf Utsmani. Ulumul Zaidah. Ada tradisi sanad dalam Islam atau cara untuk membaca Al-Quran dengan benar, sama dengan bacaan Rasulullah SAW, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca. Yang kedua, metode menghafal ala Rasulullah. Yang pertama, dihafal, lalu ditulis, ditasrih, lalu diamalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu asbabun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran. Asbabun nuzul yaitu suatu peristiwa di mana ayat tersebut diturunkan karena peristiwa sebelumnya. Adapun asbabun nuzul juga diartikan sebagai peristiwa yang melatar belakangi suatu ayat. Manfaat asbabun nuzul mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Dari perumpamaan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya asbabun nuzul dan terjadinya suatu peristiwa.
yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi Muhammad SAW yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Materi selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya yaitu an-nasikh wal mansukh. Naskhun secara bahasa yaitu at-tabdil, menggantikan, al-izala menghapus, at-tahwil mengalihkan, an-naql memindahkan. Adapun secara istilah yaitu jika ada hukum syar'i yang datang terlebih dahulu dan kemudian diganti dengan hukum yang baru yang bertujuan untuk kemaslahatan, meringankan dan menjerakan. Ma nansakh qala Allah Ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Macam-macam nasikh dan mansukh. Yang pertama, an-naskhu ila badalin mithalin, yaitu Allah mengganti satu hukum dengan yang setara. Contohnya, dulu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diganti untuk menghadap Masjidil Haram. Qala Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yang kedua, an-naskhu ila badalin akhaf, yaitu Allah mengganti satu hukum dengan yang lebih ringan. Qala Allah Ta'ala fi suratil Anfal al-ayah 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi halidil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berperang bagi setiap mukmin. Akan tetapi Allah meringankan hukum tersebut pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 66. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabirati yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfi yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Karena itu semua adalah syariat atau meringankan. Contoh lain yaitu tentang berhubungan suami istri pada bulan Ramadan di malam hari yang tadinya dibatasi mulai dari waktu maghrib sampai isya menjadi dari waktu maghrib sampai waktu fajar. Sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 187, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ila al-layl wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang ketiga yaitu an-naskhu ila badalin afqal, yaitu Allah mengganti satu hukum dengan hukum yang lebih berat. Contohnya hukum minum khamar. Dulu ini semua hanya ditegur karena ini semua tabiat orang Yahudi. Jadi minum khamar dilarang saat sholat saja. Kemudian hukum ini diberatkan sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kenapa demikian? Karena pengaruh alkohol tidak sampai 1 jam, 2 jam saja, dan bahaya jika sholat dalam keadaan mabuk. Semisal ia baca surah Al-Kafirun, asli ayatnya la a'budu ma ta'budun. Karena masih pengaruh alkohol, jadi ia baca tanpa la, maka bahaya. Karena khamr itu diharamkan total. Yang keempat yaitu an-naskhu ila ghairi badalin. Contohnya pada zaman Rasulullah, jika ada yang berbisik-bisik ke Rasulullah, maka ia harus bersedekah. Akan tetapi ini semua diganti dengan tidak mengharuskan sedekah dikala berbisik-bisik kepada Rasulullah. Syarat-syarat naskhun. Yang pertama, hukum yang dihapuskan adalah hukum syara. Yang kedua, dalil yang menghapus hukum lama itu mestilah hukum syara.
syara yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansuhkan. Yang ketiga semi-final, atau jika diharamkan total maka tidak ada isu-isu boleh atau sebagainya. Bagaimana cara mengetahui adanya naskhun atau mansukh? Yang pertama, riwayat yang jelas dari Nabi ataupun sahabat. Yang kedua, ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana ayat yang turun di akhir. Contohnya, hukum membekam dan yang dibekam pada bulan puasa Ramadan itu batal puasanya. Ini terjadi pada masa Fathu Mekah 8 Hijriah. Kemudian pada haji wada 10 Hijriah, Nabi tidak membatalkan puasanya ketika bekam di bulan puasa, maka hukum ini dinas. Kesimpulan, naskhun yaitu nasikh yaitu hukum baru atau pengganti hukum sebelumnya, mansukh hukum terdahulu yang kemudian diganti. NB, nasikh dan mansukh tidak berlaku dalam hukum akidah dan tidak berlaku untuk ayat-ayat ahkam. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi muhkam. Muhkam yaitu ayat Al-Quran yang jelas. Al-wadih secara bahasa yaitu hakama yahkumu, memutuskan dua hal, istilah suatu ungkapan yang maksud lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Yang selanjutnya mutasyabihat, yaitu mengandung ayat yang mengandung kesamaran dan kepelikan untuk memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasianya. Definisi muhkam dan contoh-contoh ayat muhkam. Muhkamun madalla alaihi nasun muhkamun qat'iyyut thubut qat'iyyud dilalah wa huwa imma nasun qat'iyyud dilalah aw haditsun qat'iyyud dilalah aw haditsun qat'iyyud dilalah. Perkara-perkara yang diharamkan maka bersifat muhkam. Contoh ayat-ayat muhkam terdapat pada surah An-Nur ayat 4. Lalu ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan Quran surah Al-Maidah ayat 13. Lalu selanjutnya itu Al-Quran adalah ayat mutasyabihat. Qala Allah Ta'ala fi surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan mathani. Quran surah Az-Zumar ayat 39. Allah telah menurunkan perkataan yang baik yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Definisi mutasyabihat yaitu serupa, yaitu ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kepada manusia agar berpikir dan mengungkap rahasianya. Contoh mutasyabihat yaitu hakiki dan relatif. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa wahyu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa wahyu yang paling fasih secara lisan dan ini banyak diterangkan dalam Al-Quran. Di antaranya Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf ayat 3, Az-Zumar ayat 28, Ar-Ra'd ayat 37, Al-Ahqaf ayat 12, dan Asy-Syu'ara ayat 7. Ungkapan bahasa Arab. Yang pertama yaitu ayat pasif, al-khobar, dan ayat aktif yaitu al-insya. Ayat pasif yaitu ayat yang boleh jadi membawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Ayat pasif dalam Al-Quran adalah berita. Contohnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang kedua ayat al-insya, ayat yang tidak membawa kebenaran dan penipuan. Pembahasan selanjutnya yaitu al-amsal fil Quran. Innal Qur'ana nuzzila ala khamsati wujuhin. Fal awalu halalun, wal tsani haram, wal tsalis muhkam, wal rabi' mutasyabih, wal khamis amsal. Tujuan al-amsal fil Quran yaitu untuk mengambil pelajaran supaya orang tidak terpleset dua kali. Amsal ada 3.
Yang pertama al-amthal al-musarrahah, yaitu terang atau gamblang. Yang kedua al-amthal al-kaminah, yaitu tekstual. Yang ketiga al-amthal al-mursalah, yaitu bebas dan lepas. Contoh-contoh al-amthal fil Quran. Yang pertama al-amthal tentang kehidupan di dunia yang fana. Terdapat pada Quran surah Yunus ayat 3 dan surah Ar-Rahman ayat 26. Yang kedua al-amthal bagi orang yang suka menggunjing. Terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Mereka digambarkan bagai orang yang sedang makan bangkai saudara sendiri. Yang ketiga, amsal bagi orang yang menyembah selain Allah. Terdapat pada Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan mereka bagaikan laba-laba. Al-amthal al-musarrahah, yaitu permisalan yang ada dalam Al-Quran dengan kata-kata mithal. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Yang selanjutnya al-amthal al-kaminah, yaitu permisalan dalam Al-Quran dengan tidak menggunakan kata-kata mithal, tetapi dalam kandungan maknanya tersimpan sebuah perumpamaan. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 68. Yang selanjutnya yaitu al-amthal al-mursalah, yaitu permisalan yang tidak langsung dengan kata mithal, tetapi dengan kata-kata ini menunjukkan permisalan. Contohnya permisalan toleransi, lakum dinukum waliyadin, Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Pembahasan terakhir yaitu al-i'jazul Quran. I'jaz Al-Quran. Definisi mukjizat. Mukjizat secara bahasa yaitu melemahkan, menundukkan atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Secara istilah, suatu hal yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Rasulullah SAW menentang bangsa Arab dengan Al-Quran secara keseluruhannya. Bangsa Arab dengan Al-Quran secara keseluruhannya dalam bentuk cangkupan yang luas meliputi seluruh jin dan manusia. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suratin mithlihi muftariyati wa ad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datanglah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat dengan, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran surah Hud ayat 13. Klarifikasi mukjizat Al-Quran. 1. Mukjizat hissi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang bisa dilihat, didengar, dan disentuh dan dirasakan. Contohnya tongkat Nabi Musa. Kemudian yang kedua mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah, yaitu mukjizat yang dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Aspek kemukjizatan. Yang pertama aspek bahasa. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan struktur kebahasaannya. Contohnya dalam surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an an. Nah, itu sangat indah ya, Masya Allah. Yang kedua, aspek ilmiah. Al-Quran tidak pernah kalah dengan ilmu teknologi. Contohnya dalam surah At-Tariq. Yang ketiga, aspek tasyri' atau hukum. Allah menurunkan syariat untuk kemaslahatan dan menolak mudarat. Contohnya adalah surah Al-Maidah ayat 38. Surah Hud ayat 1, surah Az-Zumar ayat 3, surah Ali Imran ayat 7. Sekian pemaparan dan penjelasan tentang ulumul Quran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.